Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia. Dalam Islam kita mengenal ada beberapa level, ada beberapa tingkatan. Dalam sebuah hierarki yang paling rendah adalah muslimin. Kemudian di level kedua adalah mukminin. Naik yang ketiga adalah muhsinin, dan yang paling tinggi levelnya yang keempat yaitu muttaqin. Jadi orang yang termasuk Islam kemudian dia memiliki keunggulan yang lebih tinggi, dia punya keimanan, kepercayaan, dia iman menjadi mukminin. Dan manakala dia sudah banyak berbuat kebajikan, berbuat yang hasan, yang ihsan, kita mengenal dia sebagai orang yang muhsinin, golongan orang yang berbuat kebaikan. Dan yang lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang tergolong muttaqin. Allah SWT berkali-kali menyatakan bahwa sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itu muncul di Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 dan 148. Di akhir ayat itu frase atau kata wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apabila Allah sangat mencintai yang berbuat baik atau muhsinin, maka tentu level yang lebih tinggi muttaqin Allah akan jauh lebih mencintai. Kalau kita melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 112, di situ kita bisa melihat bahwa tentu saja barang siapa yang berserah diri kepada Allah sementara dia termasuk orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan, maka baginya itu adalah pahala di sisi Allah. Jadi kata-kata bala waman aslama wajhahu lillah fahuwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Kata-kata itu menunjukkan bahwa maka barang siapa yang aslama wajhahu, berserah diri lillah kepada Allah, wa huwa muhsin, padahal dia adalah orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, falahu, maka lahu, baginya, ajruhu, pahala, indahu rabbih, min indahu rabbih. Jadi ada pahala di situ di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 112 itu, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak khauf, wala hum yahzanun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih hati. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana orang yang disebut orang yang muhsin, yang berbaik hati itu?
Kalau kita merujuk kepada Al-Baqarah ayat 83, terdapat juga definisi atau pengertian dari orang yang baik itu. Dan itu adalah seruan sebetulnya menurut asbabun nuzul Al-Quran itu, turun-turun Al-Quran, asbabun nuzul, bahwa ini adalah seruan yang diberikan kepada Bani Israel yang berlaku untuk kita juga yang hidup pada zaman setelahnya. Dikatakan di situ katanya wala ta'buduna illallah, dan janganlah engkau beribadah selain kepada Allah. Kemudian ditambahkan di situ wabirul walidaini, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wadil kurba kepada kerabat, wal yatama kepada orang-orang yatim, wal masakin dan kepada orang-orang yang miskin. Dilanjutkan dengan waquluna lil insani husna, berbuat baiklah, berkata-katalah kepada linnasi husna, kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Jadi orang-orang yang ihsan adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia adalah orang-orang yang menghargai, yang menghormati, yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya, birrul walidain. Dia juga memberi kehormatan, memberi kebaikan, berbuat sesuatu yang menyenangkan kurbanya, kerabatnya. Juga dia memuliakan, berbuat baik kepada orang yang yatim dan orang-orang yang masakin, orang-orang yang miskin. Masakin artinya bentuk banyak, jamak dari miskin, artinya orangnya berarti yang miskinnya banyak. Dan kita juga dituntut di situ kalau ingin berbuat baik, berarti kita waqulu, kita mereka itu orang-orang yang berkata itu linnasi, kepada manusia dengan kata-kata yang husna. Jadi itu adalah jenis-jenis kebaikan yang bisa kita tanamkan untuk kita laksanakan. Bagaimana kita menyenangkan kedua orang tua dan hal-hal baik yang tadi disebutkan kepada sesama manusia, terutama kepada wal yatama wal masakin, dan itu menjadi bagian dari karakteristik atau ciri khas orang-orang yang tergolong muhsinin. Dan di atasnya lagi kalau kita berhasil menjadi orang-orang yang levelnya naik menjadi muttaqin, artinya kita melakukan hal yang sifatnya mengarah kepada ketakwaan, menjalankan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang, maka kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Bahkan Allah mengatakan bahwa orang-orang, siapa lagi orang-orang yang lebih baik dari orang-orang yang beragama, agama Islam maksudnya begitu, kalau bukan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berserah diri, aslama wajhahu lillah, yang berserah diri kepada Allah. Itu tercermin di dalam Quran surat An-Nisa ayat 125. Demikianlah hadirin sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu meningkatkan diri menjadi tidak sebatas muslim, tapi juga muhsin. Bahkan kalau dimungkinkan kita menjadi orang-orang yang tergolong lebih tinggi lagi, yaitu muhsin dan muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.